Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari yang cerah ini, saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021 yang diampu oleh Ustadz Zaim El Mubarok. Semoga pada ujian akhir semester kali ini bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Syukur-syukur benar semua. Soal UAS Sosiolinguistik kali ini berbentuk pilihan ganda. Satu soal, setiap soal terdapat 4 pilihan mulai dari A sampai dengan D. Langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian. Jawaban saya C, mikrolinguistik. Nomor 2, kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian. Jawaban saya A, kajian sosiolinguistik. Nomor 3, perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga A, tanda bahasa. Nomor 4, bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu D, heterogen. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu kecuali A, kriteria material. 6, dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu D, heterogen. Nomor 7, soal yang sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C, etnografi komunikasi. Nomor 8, sosiolinguistik yang berupaya memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur lazim disebut B, sosiolinguistik deskriptif. Nomor 9, dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan C, linguistik. Nomor 9, variasi dialek yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut D, sosiolek. Nomor 11, fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan oleh Halliday dimasukkan dalam fungsi C, regulasi. Nomor 12, bilingualisme setara. Bilingualisme setara adalah bilingualisme yang A, tingkat penguasaan bahasanya sama. Nomor 13, salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis seragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu B, dia pergi beneran ke Jakarta. Nomor 14, pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan C, ragam tinggi dan ragam rendah. Nomor 15, salah satu contoh penggunaan ragam bahasa tinggi adalah penggunaan A, komunikasi kedinasan. Nomor 16, bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan D, dengan teman sekantor. Nomor 17, situasi bilingualisme yang diglosia terjadi pada pilihan bahasa C, terjadi karena bahasa yang digunakan oleh mitra tutur. Nomor 18, situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan A, satu bahasa saja. Nomor 19, ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik D, diglosia tanpa bilingualisme. Nomor 20,
Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktik bilingualisme dan diglosia. Nomor 21. Mengapa masyarakat tutur dapat berbentuk? C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. Nomor 22. Kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh D. Banyak dan luasnya variasi bahasa. Nomor 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoirnya dari B. Interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. Nomor 24. Penamaan bahasa masyarakat tutur. Seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasar pada kriteria A. Ekonomi. Nomor 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih termasuk masyarakat tutur C. Multilingual. Nomor 26. Masyarakat yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah D. Majelis Taklim. Nomor 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal kecuali D. Kemajemukan sosial. Nomor 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman C. Sosial dan fungsi bahasa. Nomor 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya kecuali D. Bahasa itu digunakan untuk apa? Nomor 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari B. Bahasa Jawa. Nomor 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi C. Lafal. Nomor 32. Perubahan penggunaan krondek dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat C. Perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 33. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya. Antara lain adalah keadaan A. Sosial ekonomi. Nomor 34. Perhatikan kegunaan bahasa para buruh, pedagang kecil, para guru, dan para mubalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor di lingkungan pekerjaan. Nomor 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal unda-unduh adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawanan. Contoh kosakata yaitu mati meninggal. Nomor 36. Nomor 35. Jawabannya B. Mati wafat. Nomor 36. Akroleg merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akroleg yaitu B. Dialek Yogyakarta. Nomor 37. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan, bahasa berfungsi sebagai D. Pengembang kebudayaan. Nomor 38. Berikut ini fungsi bahasa perorangan kecuali D. Sebagai fungsi transaksional. Nomor 39. Mengenali dialek seseorang dari karya tulisannya.
memang lebih sulit daripada melalui C. Berbicara. Nomor 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali D. Bagaimana enaknya berkomunikasi. 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan C. Fungsi ragam dan bahasa yang terkait dalam derajatnya. Nomor 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawaan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan B. Pilihan bahasa tinggi. 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali C. Karya sastra. Nomor 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. Nomor 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? C. Karena bahasa Indonesia kedudukannya lebih tinggi daripada bahasa daerah. Nomor 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. Nomor 47. Mengapa diglosia tanpa bilingual tidak dapat mengapa diglosis tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut A. Terjadi interaksi. Nomor 48. Manakah pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar adalah C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosik. Nomor 49. Masyarakat manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? B. Singapura. Nomor 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut termasuk C. Ragam santai. Ya, sudah selesai. 50 soal sudah terjawab dan semoga banyak benarnya. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.